Shalom, jumpa lagi di Klava Sukacita. Di hari yang berbahagia ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 29 sampai dengan ayat 38. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Taruhlah bagi kami hikmat, kuasa, dan pengertian-Mu ya Allah, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan lewat bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 41 ayat 29 sampai dengan 38 dengan perikop pembacaan mimpi Firaun. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita, Bapak, Ibu, dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, maka tema kita di hari ini, mimpi Firaun mengantar Yusuf menjadi penguasa. Tema kita, mimpi Firaun mengantar Yusuf menjadi penguasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, sangat menarik tentang kisah Yusuf yang berada di istana Firaun. Karena mimpi Firaun yang membuat Firaun gelisah, dan tak seorang pun dari ahli ilmu gaib atau ahli penafsir yang mampu menjelaskan mimpi Firaun. Saat itu status Yusuf sebagai narapidana, namun karena hikmat yang diberikan Allah kepadanya, ia bisa berdiri di hadapan Firaun dan pegawainya untuk menjelaskan dan memberi arti mimpi Firaun. Di sini Yusuf mau jelaskan kepada Firaun bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Yusuf juga memberi jalan keluarnya, yaitu sebagian hasil bumi harus disimpan dalam lumbung selama masa kelimpahan, agar di masa kesusahan ada persediaan makanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf yang berada di negeri asing tidak menghalangi hikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalam tahun-tahun berikutnya, Yusuf menunjukkan bahwa pilihan Firaun tidak salah. Yusuf terbukti mampu untuk melaksanakan
semuanya dengan baik. Dari seorang narapidana menjadi penguasa di Mesir. Yusuf juga memberikan hidupnya untuk mengelola tugas berat di tanah asing atau di Mesir. Dengan demikian, Yusuf berguna bagi Mesir dan bagi Israel yang pada masa kelaparan tertolong oleh kemakmuran Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klaver Sukacita yang diberkati Tuhan, Yusuf melihat bahwa hidupnya yang naik turun, dijual sebagai budak, masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar, sengsara, dan akhirnya dimuliakan di Mesir sebagai karya Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, rencana Allah yang besar terselubung di dalam kehidupan dan kepemimpinan Firaun dan Yusuf. Allah memakai Yusuf dan menyediakan masa depan bagi umat pilihannya, dan bangsa-bangsa kafir secara langsung dapat menyatakan pengendalian dan kekuasaan Allah. Dengan demikian, hidup kita, Tuhan juga memakai kita untuk menyediakan masa depan yang baik. Tentunya kita juga akan melewati banyak tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang hidup karena kemurahan Tuhan. Maka hidup terus bersyukur walaupun diperhadapkan dengan tantangan hidup. Kita belajar dari kisah Yusuf. Tidak semudah Yusuf berada di istana Firaun. Tuhan Allah berkuasa menuntun Yusuf sehingga menjadi seorang penguasa di Mesir. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Demikian hidup kita ketika dipercayakan Tuhan untuk menata, mengelola segala sesuatu yang dipercayakan. Jangan kita sia-siakan, tetapi semuanya kita pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, terlebih kehidupan kita. Sebab dari kita Tuhan menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Walaupun kita ada di mana dan berada di mana, tetapi kita tetap melihat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, teristimewa tugas, tanggung jawab, panggilan, pelayanan, pekerjaan, kehidupan rumah tangga kita. Jangan kita tergoda ketika kita diperhadapkan dengan berbagai hal. Seperti Yusuf, walaupun ia digoda oleh istri Potifar, tetapi ia tetap taat setia. Ia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, dan Tuhan memakainya sebagai alat di tangannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Biarlah kami juga mau belajar dari ketaatan Yusuf yang setia, walaupun ia ada di negeri asing jauh daripada keluarga, sanak saudara. Tetapi dengan cara Tuhan menuntunnya sebagai seorang penguasa di Mesir. Kami percaya dalam perjalanan hidup, Tuhan juga hendak menuntun kami untuk menjadi berkat. Walaupun kami diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan, tetapi biarlah tangan Tuhan menuntun kami sehingga kami melewatinya. Bapa di sorga, firman yang telah hamba sampaikan, kami sekalian yang mendengarkannya lewat channel Klaver Sukacita di hari ini, Tuhan memberkati kami, sehingga dengan sukacita kami terus memuliakan nama Tuhan di setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom.